Kenyataannya ternyata vaksin Sinovac ini adalah vaksin yang mudah-mudahan ada gambaran buat semuanya nanti yang akan divaksin. Halo, hari ini saya mau divaksin ya, mudah-mudahan berjalan lancar. Oke, kita lihat bagaimana vaksin. Ding ding ding. Siapa aja yang udah divaksin? Satu hari masih suntik. Udah. Ini lagi antri snack dong. Aman. Aman. Di situ dong. Ya. Lanjut dok. Oke, thank you Mbak ya, udah video kan ya. Thank you Mbak dari videonya. Yuk, duluan ya. Nah, kita semuanya mudah-mudahan sehat. Untuk vaksin nih kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di YouTube Koji TV. Nah, kali ini dalam segmen edukasi tadi sudah melihat untuk video-video tentang vaksin. Sekarang kita masuk ke materi penjelasan. Nah, kali ini saya hadirkan Dr. Agung, spesialis anak. Wah, selamat datang Dr. Agung. ya selamat datang. Nanti dia akan menjelaskan tentang apa itu vaksin COVID-19 ya, karena kita disuntiknya menggunakan Sinovac saat ini. Bagaimana penjelasannya dan aman atau tidak, itu vaksin apa, akan dikupas tuntas oleh Dr. Agung sehingga akan diberikan wawasan yang baru tentang vaksin ini. Mari kita simak langsung penjelasan dari Dr. Agung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Saya dengan Agung akan sedikit membahas mengenai apa itu vaksin, kemudian peranannya dalam tubuh kita, fungsinya, dan apa itu sih vaksin Sinovac sendiri.
Yang pertama-tama tentang vaksin dulu aja kali ya. Jadi vaksin sendiri itu adalah suatu zat ya, atau benda atau suatu substansi yang dimasukkan ke dalam tubuh manusia dalam rangka untuk menciptakan atau merangsang menimbulkan antibodi atau kekebalan tubuh. Apa sih bedanya vaksin sama imunisasi? Sebetulnya itu kalau di masyarakat umum hampir sama ya istilah ini, cuma imunisasi itu adalah suatu bentuk kegiatan. Jadi kegiatan pemberian kekebalan tubuh itu namanya imunisasi. Kalau vaksin itu ya substansinya, zatnya ya. Kemudian apa tujuannya dari imunisasi atau vaksinasi ini? Gini. Vaksinasi ini tujuannya sama ya tadi, jadi definisinya kan untuk memasukkan suatu substansi atau zat yang tujuannya di mana tidak lain adalah untuk memberikan kekebalan tubuh terhadap substansi tersebut. Nah, kita kenal ada beberapa jenis vaksin ya. Yang pertama dari kandungannya, yang paling banyak itu 3 yang kita ketahui. Yang pertama adalah vaksin virus, kemudian bakteri, kemudian yang ketiga adalah jenis vaksin berupa toksoid atau racun. Untuk cara ini penyimpanannya ya, cara pemberian masukannya, yaitu kalau vaksin sendiri ada yang mati, kemudian hidup, dan juga ya tadi vaksin yang dalam bentuk racun. Kemudian kalau vaksin bakteri kita contohnya banyak ya, misalnya kayak BCG ya kan. Kemudian ada ya banyak lah. Terus kalau misalnya virus kita kenal polio ya. Terus ada juga campak. Nah, untuk yang ini yang akan kita bahas lebih lanjut ini tentang yang jenis vaksin yang mati atau hidupnya ini. Kita kenal misalnya kayak vaksin mati ya. Vaksin mati itu kita kenal sebagai tak hidup atau inactivated. Itu jelas yang dimasukkan adalah vaksin atau bakteri atau virus yang mati, sama sekali tidak hidup. Dalam keadaan ini misalnya kalau virus itu tidak aktif, kalau bakteri itu mati. Nah, apa yang dimasukkan itu banyak ya, beberapa hal. Ada misalnya jenis ada selaput pembungkusnya, kemudian beberapa bagian-bagian tubuh dari virus atau bakteri yang tujuannya untuk memperkenalkan kepada tubuh kita supaya tubuh kita nanti kalau nanti suatu saat ada serangan terhadap bakteri atau virus tersebut, maka sudah membentuk perlindungan atau tentara-tentara tubuh. Jadi untuk vaksin mati ini dia lebih ringan efek sampingnya ya, bahkan hampir dikatakan sangat ringan sekali gitu. Kalaupun ada, itu biasanya terkait dengan teknis penyuntikannya atau mungkin bahan pembawanya atau pelarutnya, jadi bukan dari substansi dari vaksinnya itu sendiri. Nah, keuntungannya itu, tapi ada keuntungan, jelas ada kekurangan. Kekurangannya apa? Karena dia ini vaksinnya tidak aktif dan cenderung bakterinya atau virusnya ini mati, maka untuk menimbulkan antibodi sendiri cukup rendah. Oleh karena itu butuh beberapa kali dosis ulangan untuk menciptakan titer antibodi yang diharapkan. Seperti kita tahu biasanya beberapa imunisasi-imunisasi yang dilakukan booster atau pengulangan ini ya banyak ya, misalnya kayak apa tadi, DPT itu kan vaksin mati ya kan. Kemudian polio suntik ya, itu kan vaksin mati. Jadi membutuhkan beberapa dosis pengulangan. Nah, yang kedua adalah vaksin hidup. Vaksin hidup ini ya tadi adalah vaksin yang dilemahkan, bukan hidup tapi dalam kondisi yang masih fit, enggak, tapi dilemahkan. Tujuannya apa? Sekali lagi dia untuk berinteraksi terhadap tubuh kita supaya tubuh kita itu dapat mengenali bakteri atau vaksin atau virus tersebut, di mana suatu saat nanti akan memberikan pertahanan atau perlawanan. Nah, keistimewaannya vaksin hidup ini adalah dia itu bisa memberikan antibodi yang lebih tinggi titernya dibandingkan vaksin yang mati. Oleh karena itu, keistimewaan dari keuntungannya dari vaksin hidup ini biasanya diberikan dosisnya hanya sekali atau cukup 2 kali saja boosternya, tidak banyak. Kebalikannya tadi, keuntungan dulu yang saya sebutkan ya, karena tidak butuh dosis yang banyak atau berkali-kali lipat. Tapi kekurangannya adalah kadang beberapa kali munculkan reaksi, tapi sekali lagi reaksinya pun ringan sebetulnya ya, lebih sering cenderung menimbulkan reaksi. Contohnya apa yang vaksin hidup di sini dilemahkan adalah BCG. BCG semua tahu bahwa reaksinya adalah nanti terbentuk indurasi ya, benjolan di bawah lapisan kulit ya, yang disuntikkan ke lengan. Kemudian yang kedua, vaksin hidup lainnya adalah campak ya, campak. Nah, campak ini kan kita tahu bahwa mungkin yang terkenal di masyarakat ini efek sampingnya vaksin campak adalah demam. Padahal sebetulnya di dalam buku imunisasi itu sendiri bahwa campak itu selain efek samping demam, yang sering muncul terjadi adalah efek samping munculnya ruam kemerahan menyerupai campak. Nah, ini yang disebutkan bahwa
vaksin hidup yang dilemahkan itu bisa menyerupai penyakit yang muncul itu, yaitu campak. Tapi sekali lagi ini hanya menyerupai saja, jadi tidak perlu diobati, dan efek samping ini bagian dari efek samping yang tergolong ringan. Efek samping vaksin itu kan, atau KIPI itu kan ada yang ringan sedang, itu kan ada kayak demam, rewel, kemudian reaksi tadi diare pada polio tetes tuh ada efek sampingnya, ada diare ringan, walaupun persentasenya kejadiannya adalah 0,09 sekian persen, artinya di bawah 1%, kan kecil sekali, jadi boleh dianggap tidak ada. Kemudian pada rotavirus, ya itu vaksin hidup juga, itu hidup rotavirus, tetapi dia diberikannya tetes, ya kan, di oral, sama kayak polio tetes. Polio tetes juga hidup, tapi diberikan tetes, makanya dia untuk menimbulkan reaksi efek sampingnya tidak begitu berat, rata-rata diare. Untuk yang vaksin yang racun itu sendiri, toksoid, memang tidak akan saya banyak bahas, karena di sini contohnya adalah tetanus ya, TT ya, bagi yang biasanya capeng mau menikah itu kan ada tetanus toksoid atau TT, dan juga salah satunya difteri itu juga ada komponen racunnya. Jadi vaksin racun ini adalah vaksin yang dibentuk dari komponen racun yang nantinya bisa melawan dari racun yang diharapkan. Jadi kayak anti racunnya lah, anti toksinnya, istilahnya kayak gitu. Itu sekilas saja. Nah, berhubungan dengan ini, itu yang lagi booming ini kan Indonesia kemarin sempat bingung kan mau membahas masalah vaksin apa sih yang mau dimasukkan ke Indonesia gitu. Nah, kita tahu ternyata akhirnya pemerintah memutuskan untuk mengambil salah satu vaksin dari negara Cina. Yang kita tahu bahwa nama labelnya adalah Sinovac. Sinovac sendiri kemarin sempat ada banyak sekali arus pertentangan kan, maksudnya apa sih kandungannya, apakah aman, kemudian apakah itu bisa bikin efek samping yang berbahaya gitu. Dan kenyataannya ternyata vaksin Sinovac ini adalah vaksin yang inactivated atau mati gitu virusnya. Jadi seperti kita tahu bahwa virus mati tadi tidak banyak menimbulkan efek samping ya, jadi ya tentunya sangat aman dan tidak perlu takut. Nah, tentu karena ini vaksin mati, maka butuh dosis pengulangan. Seperti kita tahu bahwa beberapa tempo hari kemarin yang pertama kali disuntik adalah Bapak Kepala Negara, kemudian selang berapa hari kemudian atau 1 minggu kalau saya lupa, pokoknya pada tanggal 27 Januari kemarin beliau mendapatkan dosis vaksin kedua. Itu artinya apa? Menunjukkan bahwa vaksin yang diterima oleh beliau adalah murni vaksin Sinovac atau vaksin yang mati gitu loh virusnya. Jadi insya Allah aman gitu. Nah, kalau misalnya beberapa efek samping apa sih yang saya baca-baca, memang di berita ada beberapa, misalnya kayak pegel, itu sekali lagi terkait dengan penyuntikan dong, karena kan di dalam otot. Kemudian apakah bikin ngantuk. Sekali lagi itu efek samping ringan. Kalau mengantuk atau fatigue gitu ya cukup dengan istirahat, kemudian nanti fresh. Lalu beberapa kasus ada yang menggarisbawahi tentang suntikannya tidak harus otot, karena kadang-kadang kalau nggak otot tidak efektif. Itu tidak harus selalu ya, tetap dia ngefek kalau misalnya tidak IM. Nah, tadi terkait keamanannya, kemudian terkait efektivitasnya bagaimana. Nah, sejauh ini memang beberapa studi literatur mengatakan bahwa yang saya pahami dan saya sejauh ini tahu adalah efektivitasnya itu 65%. Saya rasa angka itu sudah cukup untuk bisa memberikan proteksi, walaupun nanti harus ada evaluasi berapa sih target titer antibodi yang dibutuhkan untuk melakukan seroproteksi perlindungan. Nah, itu yang jujur belum ada evaluasinya, tapi sekali lagi ini bagian dari ikhtiar dan juga bagian dari untuk memajukan kesehatan, terutama bagi para garda terdepan ya, seperti nakes. Yang isu lainnya yang kemarin sempat heboh adalah kalau sudah divaksin kok masih bisa kena gitu. Nah, kan sekali lagi itu kan vaksin ini kan butuh beberapa kali dosis ulangan. Siapa tahu pas dia baru dosis pertama tubuhnya baru membentuk antibodi kena gitu. Tapi harapannya mungkin untuk yang kena post divaksin itu tentu tidak akan ada, harapannya adalah tidak ada gejala, ataupun kalaupun ada gejalanya ringan untuk COVID-nya. Nah, itu mungkin terkait keamanan dan efektivitas secara singkat tentang Sinovac. Walaupun mungkin saat ini katanya Indonesia lagi mau membuat vaksin, tapi kita doakan aja semoga pemerintah dimudahkan dan juga bisa segera rilis tahun ini. Itu penjelasan singkat dari Dr. Agung ya. Jadi memang pada saat kemarin kita disuntik itu ya rasanya seperti disuntik vaksin biasa ya. Dan alhamdulillah sampai sejauh ini tidak ada reaksi yang bermakna, terutama di tubuh kita. Alhamdulillah, mudah-mudahan seterusnya. Jadi intinya bahwa vaksin yang disuntikan ini adalah virus yang dimatikan ya, bukan dilemahkan ya, betul ya? Ya di labelnya ada, kalau boleh lihat nanti Sinovac terus inactivated, inaktivasi lah.
Berarti sudah dimatikan ya, berarti dimatikan virusnya. Jadi mati intinya gitu. insya Allah sih secara garis besar kalau dimatikan tuh lebih aman, cuma dia butuh pengulangan booster ya. Ada boosternya kalau dimatikan itu biasanya, kecuali yang hidup, yang kecuali dilemahkan ya. Kalau dilemahkan cukup ya sekali saja, tapi kalau Sekali atau 2 kali. sekali 2 kali, tapi kalau dimatikan harus beberapa kali ya, betul ya? Itu mungkin kesimpulannya. Mudah-mudahan kita semua sehat. Terima kasih Dokter Agung sudah memberikan informasi tentang vaksin ini. Mudah-mudahan ada gambaran buat semuanya nanti yang akan divaksin. Mudah-mudahan ilmu ini bermanfaat. Sekian dari kami, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.